Warga Jabar cinta banget sama jalan yang mulus. Bahkan ada yang nyebutnya hari ini seperti di sirkuit Mandalika. Jauh lah kalau sirkuit Mandalika kebagusan, ya lumayan lah, minimal bisa dinikmati oleh para pengendara dengan baik. Silahkan yang komplain kepada channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, laporku bisa, online teleponnya ada. Komplainnya jangan ke media sosial. Silahkan warga masyarakat untuk menyampaikan kritik, salam, dan postingan ke media sosial mengenai pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kurang baik, maupun yang tidak baik, agar kita senantiasa memiliki lembaga kontrol di berbagai tempat, yaitu masyarakat secara luas, sehingga hasil pembangunan berkualitas. Apa bedanya gubernur konten sama gubernur komen? Mau tahu? Nih, tuh, nih Bapak Aing dah, gubernur konten. Kalau dia nih ya satu-satunya gubernur yang kerja itu bener-bener keterlaluan kerjanya, bener aku mah. Bener-bener ya Bapak Aing ya, kalau bekerja tuh nggak main-main gitu loh. Masa nih lihat tuh, sirkuit. Ini bukan di sirkuit loh. Ini antara jalan Subang dan Lembang. Ya kan? Hasil daripada gubernur konten tuh. Tinggalnya jadi sirkuit yang gila. Lo aduh Gusti eta. Kebayang lo, sirik dengki gitu nya tinggal ieu jalan segak kieu dilihat dari drone dari atas. Gusti berindah begitu. Ya Allah. Ini bener-bener kata dia tuh. Aku sangat terpukul ngelihat begitu ya. Kata siapa itu? Kata gubernur komen. Bisanya komen doang. Jalannya masih begitu-begitu aja. Nah ini gubernur konten. Bapak Aing gitu loh. Maaf ya yang ngerasa tersinggung karena memang Anda menyinggung duluan Bapak Aing. Jadi aku perlihatkan pekerjaannya nih, gubernur konten itu seperti gini, jalan seperti HD gitu, Gusti bagus. Aduh jaya, aduh, batir kebayang kok, ada sirik katanya. Anu konten wae kan, gubernur konten pasti ngali pegawaianna. Aing katinggalan di wae cenah lieur aing. Aduh lieur cenah aing. Gitu sih. Kata siapa itu? Gubernur komen. Tahu meureun saha gubernur komen. Nah, ini Pak. Maaf ya Bapak yang tercinta ya, Bapak yang kemarin komen-komen katanya nyindir KDM, ini kerjanya nih Pak KDM nih, dia mana memang benar-benar ya suka benar gitu kerjanya gitunya, masa ini dijadiin sirkuit, ya ini bukan sirkuit Pak ini jalan antara Subang dan Lembang Pak, seindah ini Pak, ya seindah ini, seistimewa ini, jalan ditata semuanya, wah hebat ya bener, tapi itu salah menanamkan cinta kasih saya kepada Gubernur Jawa Barat, ya. Tuh, Gubernur Jawa Barat, gubernur konten cenah. Harusnya Bapak Gubernur tepati janji. Apa yang Bapak Gubernur sampaikan baru-baru ini, saya mendengarkan secara langsung lewat media bahwa jalur nasional, jalur provinsi, jalur kabupaten H-7 harus segera diselesaikan dan diperbaiki halus tanpa ada jalan bodol. Nah ini Pak Gubernur, mestinya saya harus menyampaikan ke jenengan selaku Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi, karena saya mendengarkan apa yang jenengan sampaikan, tentu juga saya sampaikan ke jenengan terkait dengan jalan nasional, jalan kabupaten serta jalan provinsi. Ini jalan kabupaten yang ada di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Sepanjang jalan ini hampir 2 kilo dari perbatasan Desa Panembangan sampai ke Gunung Lurah, itu jalannya bodol. Ini jalan kabupaten tapi jalur alternatif. Apabila nanti H-7 belum bisa terselesaikan oleh panjenengan yang menyampaikan di lewat media, pasti akan saya tuntut. Karena jenengan menyampaikan H-7 harus tidak ada jalan bodol lagi. Walaupun ini jalan nasional, pasti akan saya sampaikan lewat konten. Sekali lagi Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi, tolong, karena jenengan sudah menyampaikan lewat media, jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi, jangan sampai diingkari janjinya jenengan. Ini jalan kabupaten tapi alternatif. Jika nanti musim mudik lebaran ini sangat ramai sekali, tolong diperhatikan. Ini di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok. Mohon bantuannya ya Pak Gubernur dan Pak Bupati, direkomendasikan ini. Saya sampaikan ada di TKP ini langsung ini.
Ya, banyak sekali masyarakat sudah ngeluh, apalagi media sudah menyampaikan tarif pajak tahun ini, pajak kendaraan naiknya luar biasa. Harus direalisasikan ini. Tolong Pak Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih. Agak sulit bagi Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi untuk berlogika begini. Duit dari pajak kendaraan bermotor pakai saja dulu buat pembangunan, buat perbaikin jalan-jalan yang rusak, buat perbaikin infrastruktur, penambahan ruas jalan baru, buat perbaikin trotoar dan lain-lain. Nah, buat laporannya kepada masyarakat ini habisnya sekian. Kita kekurangan dana, mohon rakyat membayar pajak karena kita lagi membangun di daerah A, B, C, D. Perlihatkan proses pembangunannya. Perlihatkan jalan-jalan yang bolong-bolong itu kemudian jadi mulus. Tapi kita masih butuh dana sekian. Tolong pajaknya ditingkatkan ya warga. Begitu. Pasti warga ya bersimpati. Ayo kita rame-rame dukung Pak Gubernur. Nah, dengan cara seperti itu warga Jawa Tengah akan ikut berpartisipasi. Betul? Itu logika pemimpin yang mau bekerja sama dengan rakyat. Tetapi logika yang dipakai Pak Lutfi ini logika tilang. Mungkin karena mantan polisi ya. Pokoknya tak tilang. Kamu nggak bayar pajak, tak rampas motornya. Nggak bayar pajak, tak blokir. Nggak bayar pajak, tak persulit semuanya. Sehingga dengan logika punishment ini, logika tilang ini, maka masyarakat dipaksa untuk membayar pajak tanpa diperlihatkan uangnya kemana, pembangunannya mana, kerjaan gubernurnya mana, di mana gubernur berada sedang mengawasi pembangunan yang mana, seperti KDM itu. Tidak ada seperti itu. Pokoknya kamu bayar pajak, uangnya nggak usah tanya kemana. Itu logika polisi sedang nilang. Tidak ada ceritanya ketika polisi nilang menjelaskan ini pajaknya buat ini, buat ini, buat ini. Pokoknya tilang aja, kamu salah. Nah, itulah logika Pak Gubernur Jateng, Pak Lutfi yang harus diperbaiki. Pembangunan belum ada, tapi ngejar-ngejar pajaknya luar biasa galak. Ini yang membuat masyarakat mengelak. Sehingga nyinyiran dari masyarakat adalah pajak telat didendo, jalan rusak dijarno. Halo, pajak telat didendo, jalan rusak dijarno. Ya, kata-kata itu bener yuk, tulisan itu bener yuk, bener. Masuk. Arus mudik lancar, Ahmad Lutfi berkata jalan keseluruhan di Jawa Tengah sudah halus. Tak perlu dikonten, tapi biar masyarakat yang menilai, katanya. Itu kata si Bapak Gubernur yang anti konten gitu ya. Tapi beberapa saat yang lalu gitu ya, saya scroll TikTok, ternyata ada video Bapak. Itu konten atau apa ya, nggak tahu juga sih ya. Tapi menurut Bapak ini ya karena memang jalan Jawa Tengah itu sudah mulus, jadi tak usah dikontenin katanya ya. Nah itu kan menurut si Bapak ya. Gimana nih ya kalau menurut orang-orang yang mudik Jawa Tengah ke Jakarta, Jakarta ke Jawa Tengah gitu ya. Kalau kalian setuju dengan Bapak ini bahwa jalannya sudah mulus, silahkan komentar ya. Jadi biar kita tahu gitu kan, ternyata tanpa konten Bapak ini bisa memuluskan jalan yang ada di Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Gubernur Jateng mengucurkan 676 miliar hanya untuk nambal 1.200 lubang. Aduh, inilah kinerja gubernur yang sibuk ngurusin dan nyinyirin KDM. Gue pikir ya, gubernur yang berani nyinyirin KDM tuh yang kinerjanya udah bagus banget gitu. Ternyata 676 miliar digunakan hanya untuk nambah. Nambah loh Pak. Ente gak kepikiran buat bangun jalan baru gitu dengan uang sebanyak itu? Kalau ada 1.200 lubang dan dana yang dikeluarkan itu 676 miliar, berarti dengan kata lain untuk menambah satu lubang menggunakan uang sebesar 563 juta.
Terbaik memang Bapak satu ini, terbaik. Kasihan gue sama warga Jateng. Gini amat gubernur kalian Pak, kalau 676 miliar Bapak kasih ke KDM jadi jalan baru semua tuh Pak.